Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat hari Minggu. Happy Hari ini Sunday. tanggal 18 September 2022. Kami hadir untuk membawakan renungan bacaan Injil hari ini dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu kita mulai dengan doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang Kau sampaikan pada kami. Kami serahkan hal ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, bacaan hari ini dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan membenci yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, jadi ini tentang perumpamaan orang yang tidak jujur nih bro ya. Ya. Gimana kira-kira bro tanggapannya? Ya, kita lihat kan yang menarik di sini ayat 9 bro. Ayat 8. Ayat 8. Ya, kita tahu ceritanya ini tidak jujur ya bendahara itu. Tetapi Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, itu berbicara memang kan kalau kita lihat kan dari tindakan bendahara itu di mana ketika dia sudah diputuskan untuk akan diberhentikan, ya dia langsung mikir bagaimana supaya orang yang supaya dia dapat bekerja lagi lah ceritanya. Karena dia tahu juga dia kayaknya nggak punya keahlian yang lain. Dia nggak ada keahlian apa-apa tadi udah dikatakan ya. Dan ada dua orang itu mewakili mungkin banyak tapi diwakili ada yang berhutang 100 tempayan minyak dan ada yang 50 tempayan, ada yang berhutang 100 pikul gadung. Dan maksudnya yang tadi 100 tempayan minyak itu dirubah menjadi 50 gitu. Diperingan lah gitu.
Dan 100 pikul itu dirubah menjadi 80 Nah itu pikul. Ya. gimana tuh bro? Dia bisa merubah itu kira-kira kenapa tuh bro? Nah, kalau kita detail melihat dari surat hutang, kita belajar bagaimana mereka orang-orang zaman perjanjian lama itu, di mana Alkitab katakan dalam banyak sih, dalam Ulangan 23 ayat 19-20, Keluaran 22 ayat 25 di situ bahwa kita maksudnya orang percaya, orang-orang yang Yahudi itu nggak boleh memberi hutang. Gitu. Dan mereka melakukan adalah membuat surat hutang itu sudah plus bunga, sudah plus keuntungan dari pemilik itu. Jadi surat hutang dibuat sudah berdasarkan bunga segala macam. Nah, tindakan yang dilakukan oleh bendahara itu, yaitu dia sudah memotong semua. Dia potong dari bunganya, dia potong dari keuntungan pemilik segala macam. Ini adalah real hutang, ya. Jadi yang ditagih. Jadi nggak ada riba tuh. Nggak ada riba gitu. Jadi itu yang ditagih. Nah, Tuhan ini makanya ayat sebelumnya Tuhan ini memuji ayat 8. Memuji bendahara itu karena itu adalah sesuatu yang cerdik, bro. Ya, begitu, bro. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat juga dalam perikop ini bahwa seorang hamba ini mengabdi kepada Tuhan, dikisahkan seperti itu, bro ya. Karena dia begitu menuankan uang ini gitu ya. Dia menghalalkan segala cara nih untuk uang ini gitu. Dan dia tidak mempergunakannya dengan bijaksana mungkin, bro ya. Makanya di hati itu dikatakan dia menghambur-hamburkan uang tuannya. Betul. Gitu. Nah, dan kalau saya lihat juga di sini pemotongan hutang itu berdampak positif bagi orang yang peminjam gitu. Dan positif juga bagi yang pemilik hutang. Iya, karena langsung kembali ya. Iya. Sehingga mereka memungkinkan untuk membayar gitu. Betul. Karena itu adalah hutang ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat ya, bro, ini banyak sekali orang bermimpi untuk menjadi kaya ya, bro. Karena kekayaan itu biasanya membawa kenyamanan dan berbagai kebebasan untuk melakukan segala hal di dunia ini gitu, bro. Tapi terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya bukan itu yang kita perlukan gitu, karena itu tidak membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan. Betul. Gitu. Dan kalau kita lihat ayat 9 nih ayat termasuk kalau buat saya agak sulit untuk dimengerti gitu. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya. Kita ketika kita baca ini kan bingung. Tetapi kalau kita mengerti dari satu perumpamaan ini, perumpamaan dari kita mengerti gitu. Ini bicara mengenai mamon itu berbicara mengenai harta duniawi gitu ya. Harta dunia bukan harta surgawi ya. Bagaimana dipergunakan dengan secara benar gitu. Bagaimana bendahara ini mempergunakan harta itu, maksudnya hutang itu untuk kebaikan. Makanya tadi bilang merupakan hal yang positif gitu. Yaitu untuk supaya Tuhan itu kembali gitu. Kalau dalam hal ini adalah kita berbicara bagaimana harta duniawi itu dipakai untuk apa? Untuk memperbesar kerajaan Allah. Iya, kembali lagi sebenarnya kita harus ingat bahwa harta uang itu segala macam juga itu kan hanya dari kasih karunia Tuhan ya, bro ya. Itu titipan juga, bro. Itu titipan. Jadi kita harus menggunakan secara bijaksana. Gitu. Nah itu juga kita diajarkan supaya kita tidak terikat akan apa yang kita miliki, tentang uang, tentang kekayaan segala macam itu. Kita harus mempergunakannya demi kemuliaan Tuhan sebenarnya gitu. Ya. Nah, terus kalau di sini ada tentang ini, bro ya, tentang perkara kecil, perkara besar ini, bro. Nah, ini juga berarti kan kita harus menjaga nama baik kita juga, bro ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan ya, selain Tuhan mencatat, kita juga susah dipercaya orang. Kayak begini kan
si bendahara ini walaupun dia pintar, tapi dia nggak dipercaya juga sama tuannya gitu. Nah, kemudian yang berbahaya ini juga memang ya ketika kita menjadikan uang itu sebagai tuan atas kita ini bro ya. Yang tadi kalau kita bilang ya kuncinya keterikatan akan uang itu walaupun dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita tidak dapat menjadi kebahagiaan hidup kita gitu. Ya betul. Nah, apalagi bro? Mungkin bahas yang lain bro. Oh ya, dari ini ya, kalau dari bacaan satu atau bacaan dua. Betul, dari bacaan satu hari ini dari Amsal 8 ayat 4 sampai 7 itu kalau aku mencatatnya sebagai orang yang berfokus pada uang dan kekayaan bro. Ya. Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun harus menipu, karena sepertinya ini sudah dinubuatkan dari perjanjian lama nih bro, mengenai orang yang akan melakukan begini kejahatan segala macam ya. Dan di situ dikatakan Tuhan sangat membenci bahkan bersumpah ya, aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Itu bro, itu dari bacaan satu dari Amsal. Nah kalau dari bacaan dua bro ya, ini dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 8 itu mengenai surat Paulus sebagai pengajar orang Yahudi pada Timotius bro. Di situ dikatakan bahwa kita harus berdoa kepada Allah bagi semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran gitu. Demikian bro. Topiknya adalah doa jemaat. Yang tahapannya adalah mengenai sikap orang-orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Betul. Gitu. Demikian bro. Oke, jadi kalau dari sini kita simpulkan gimana ya bro? Ya, kalau dari saya ya, memang kita tadi nggak membaca mengenai pengantar Injil, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 9. Itu kita membicarakan mengenai kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan buat kita yang percaya bro. Yes, jadi kita itu yang tadinya miskin. Miskin dalam tanda kutip rohani menjadi kaya. Betul. Yesus yang tadinya kaya menjadi miskin demi kita. Betul. Ya begitu. Aplikasi buat kita apa sih bro? Aplikasi buat kita apa? Kematian Yesus gitu. Kematian Yesus, Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Betul. Ya, kita yang berdosa harusnya menerima hukuman, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi ditebus oleh penebusan. Makanya berbahagia kita bagi kita yang percaya kepada Dia. Aku mau tambahin satu juga bro, bahwa di sini dikatakan bahwa ya itu kita sebagai seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita nggak ada abu-abu lah. Setengah. Pokoknya kita tahu jalan keselamatan dan kebenaran itu adalah dari Yesus Kristus sendiri. Betul. Baik. Sama juga kita nggak bisa pilih surga atau neraka. Nggak ada tempat tengah. Kita mau surga atau neraka gitu. Oke. Baik, kalau gitu demikian Bro and Sis permenungan kami hari ini. Kiranya kami semua dapat membantu Bro and Sis dalam menghayati bacaan Injil hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa bro. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar mengenai kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kami, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami, sehingga kami bisa diselamatkan. Dan kami juga belajar seperti bendahara yang bijaksana kalau dikatakan sini, dan cerdik. Dia bisa mengelola keuangan dengan benar. Kami juga belajar juga atas apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsal, bahwa firman Tuhan adalah tepat, bermutu, dan benar. Menaikkan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bro and Sis, terima kasih dan shalom. Tuhan memberkati kita semua.